kedua wakamat kesiswaan. Nah, jadi ada urutan wakamat kesiswaan. Tentunya dia nanti yang memberikan penyampaian-penyampaian atau mengarahkan kepada semua kita siswa, ya, dan kerjasama dengan semua pembina, ada namanya OSIS, ya, atau organisasi yang ada di MTS Putri 2 ada beberapa. Pertama ada namanya OSIS, ada Pramuka, ada UKS, ada PIK, ada Palamir atau PNR, dan pencaksilat. Ya, pencaksilat. Ya, jadi di MTS Putri 2 itu insya Allah kita nanti berharap mengikuti organisasi-organisasi ini sesuai dengan bakat anak-anak terus kalian. Makanya itu saya sangat berterima kasih kepada anak-anakku karena bersama kita di MTS Sarjana Putri 2 ini insya Allah semua guru-guru tak ingin memberikan bimbingan sesuai dengan apa yang anakku inginkan. Ya, jadi insya Allah kita berupaya. Kemudian yang ketiga ada namanya wakamat kesiswaan. Ya, jadi wakamat humas tadi kesiswaan sudah. Humas ya dia bisa menghubungi dengan orang tua kita, menelpon kalau ada seumpama yang ingin disampaikan, ya itu bagian humas namanya. Ya, dia bisa menyampaikan kepada yayasan, dia bisa menyampaikan kalau ada kegiatan-kegiatan, yaitu namanya humas, yang menghubungkan antara kita dengan orang lain. Ya, jadi itulah tugas daripada wakamat humas. Kemudian wakamat yang keempat ada namanya wakamat sarana atau satpras. Ya, inilah sarana melengkapi apa kebutuhan sekolah, seumpama meja, papan tulis, lemari, dan lain sebagainya. Semua yang menjadi kebutuhan sekolah, ya, sarana dan prasarana, ya, bergerak melengkapi apa-apa yang dibutuhkan di sekolah kita. Makanya itu harus semua wakamat ini ada kerjasama dengan antar yang satu dan yang lain. Karena tanpa ada kerjasama tentunya ya tidak bisa juga orang bergerak atau siapapun juga tanpa ada bantuan dari siapa saja. Iya. Kemudian kurikulum yang dipakai di MTS Putri 2 ini yaitu pertama kurikulum dari Kementerian Agama, kurikulum dari Diknas, kurikulum dari yayasan. Ya. Jadi insya Allah di MTS Putri 2 ini juga belajar sama di Diknas atau di SMP. Ada pelajaran matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia, IPS, apa saja yang dipelajari di SMP di sini juga kita pelajari semuanya. Makanya itu janganlah merasa ketinggalan kalau kita berada di MTS bahwa kita tidak belajar barangkali umum. Ya, di sini juga belajar sama dengan di SMP. Pelajarannya itu sama. Malah kita ini bersyukur karena ada pelajaran agama. Ya, banyak-banyak pelajaran agama. Ya, insya Allah nantilah kalau kita dalam waktu tertentu yang sudah disiapkan kita belajar bersama dengan teman-temannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ya, jadi kurikulumnya tadi sudah diketahui. Kemudian organisasinya sudah. Selanjutnya yaitu mengenai masalah tempat kita ini ada namanya, ada kantor kepala MTS, ada TU, ada kesiswaan, ada ruang pramuka dan lain sebagainya, ada kantin, ya, ada kanjur, ada lab IPA, ada lab komputer, ada perpustakaan. Ya, jadi alhamdulillah nantinya kalau anakku sudah bisa meninjaunya, insya Allah ada waktu ditentukan bahwa anakku bisa pergi melihat-lihat labnya, ya, supaya anakku bisa juga mengenal langsung, ya, bisa ada waktunya ditentukan. Jadi lab itu adalah tentunya berfungsi untuk kita semua, bukan hanya yang kelas 3. Jadi mulai kelas 1, 2, dan 3 semuanya ya bisa menggunakannya, baik lab komputer, lab IPA, dan lain sebagainya, semuanya bisa digunakan siapapun juga, yang penting kita sudah berada di MTS Putri 2 Pusat Singkan, semuanya insya Allah kita bersama-sama menggunakan apa yang ada di sekolah kita. Ya, jadi mengenai masalah
lingkungan tadi kita sudah mengenal ada namanya kanting. Jadi kanting itu jangan lagi jauh-jauh keluar belanja, sengaja disiapkan supaya tidak berkeliaran keluar, karena untuk menghindari juga terjadinya mudah mandir keluar kecelakaan kalau kita keluar belanja. Sengaja disiapkan ada namanya kanting supaya anakku bisa terfokus dan sudah belanja diharapkan masuk di kelasnya masing-masing. Dan tolong menjaga kebersihan karena kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Siapa yang selalu menjaga kebersihan insya Allah kita bisa selamat daripada penyakit, karena tidak ada yang menginginkannya kita sakit. Tentunya semuanya menginginkan mau sehat. Makanya anakku sekalian harus kita itu bagaimana supaya kalau kita belajar di MTS Putri 2 mengikuti aturan-aturan atau tata tertib yang ada. Itu tata tertibnya ada nanti disampaikan sama kesiswaan. Karena di sini di MTS Putri 2 ada juga namanya tadarus. Setiap ada waktu tertentu. Biasanya sebelum masuk jam pelajaran kita tadarus dulu di masjid, karena kita di sini lokasi masjid. Jadi tadarus semua mulai dari kelas 7, kelas 8 dan sampai kelas 9. Dan setelah tadarus juga anakku dilatih sholat duha. Dan mungkin anakku sudah mengenal semuanya waktunya SD, sudah pernah atau sering sudah melaksanakannya namanya sholat duha. Di MTS 2 kita lagi makin membimbing supaya lebih memahami cara-cara yang belum terlalu dipahami sewaktu di SD. Kalau di sini ada juga namanya bimbingan mengaji. Kalau bimbingan mengajinya nanti ada juga bunyi khusus membimbingnya. Dan setelah itu kalau anakku ada yang pernah ada lomba yang pernah diikuti bisa nantinya dipersilakan untuk membacakan surat sesuai dengan apa yang anakku pernah tampilkan pada waktu lomba. Seumpama pernah juara pada waktu SD, lomba qasidah kah, lomba tilawah kah, lomba cerdas cermat, insya Allah ada waktunya. Makanya itu kita sangat mengharapkan semua anakku berpartisipasi atau sangat bagaimana supaya di MTS 2 ini kita bisa selalu belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Saya kira saya dulu memberikan tanya jawab. Saya memberikan pertanyaan kepada anakku sekalian. Tolong diperhatikan pertanyaan yang pertama, tolong disebutkan siapa ada berapa tadi guru yang ada di MTS Putri 2, yaitu soal pertama. Jadi nantinya dikumpul jawabannya Yang kedua, ada berapa wakamat di MTS Putri 2 Pusat Singkang. Yang ketiga, apa tugasnya tadi? Antara wakamat kurikulum, wakamat kesiswaan, wakamat humas, wakamat prasarana, apa tugasnya? Yang keempat, ada berapa organisasi yang ada di MTS Putri 2 Pusat Singkang. Yang kelima, pernahkah anak-anakku mengikuti lomba atau juara di antara organisasi yang ada di sini? Tentunya di sekolahnya ada juga organisasinya. Tolong disebutkan namanya atau ditulis namanya dan juara berapa. Dalam rangka lomba apa? Tingkat kecamatan kah atau tingkat kabupaten atau tingkat provinsi. Dan itu menjadi poin bagi kami, bagi guru-guru tak bahwa betul-betul anak kita ini alhamdulillah banyak sudah mendapatkan keberhasilan di SD. Mudah-mudahan kita di MTS Putri 2 bisa lagi lebih meningkatkan lagi binaannya. Mudah-mudahan itulah menjadi bahan saya atau materi saya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan anakku sekalian
menerima materi ini dengan baik dan bisa memahaminya. Sekira itulah penyampaian singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.